plastik, kayu, hingga bangkai hewan ditemui setiap harinya. Jurnalis MDTV Adrian Ditya dan Rio Pramasta berbagi fakta kehidupan seorang pria di balik layar kebersihan Sungai Ciliwung. Untuk sekedar bekerja, membersihkan semua orang bisa. Tapi saya ada perasaan ingin selalu jadi penjaga alam. Sukatma atau yang akrab dipanggil Ukat, pria 41 tahun jadi bagian dari pasukan pembersih Sungai Ciliwung. Bersama 25 orang lainnya, Ukat bahu-membahu bersihkan 12,34 km Sungai Ciliwung. Tumbuh dan besar di Jakarta, anak Betawi asli ini sudah lebih dari 11 tahun mengabdi untuk Ciliwung terus lestari. Mengikuti kegiatan Ukat berkeliling menyusuri sungai, memantau, membersihkan tumpukan sampah yang tersangkut di celah kanan dan kiri sungai. Ini lagi melakukan penyisiran sampah. Sampah yang dihasilkan dari dapuran bambu yang hanyut dan tersangkut di sini. Terus ketika banjir datang, sampah plastik-plastik pasti akan nyangkut di sini. Nah, lagi dibersihkan sama kawan-kawan supaya tidak membendung sampah. Jadi nanti sampah ini digoyorin, diangkat di saringan TB Sungai Cipang. Kenapa nggak diangkut langsung sama mobil gitu, Bang? Di sini nggak ada akses mobil, Bang. Akses kendaraan pun nggak ada, kiri dan kanan tuh nggak bisa. Nggak ada sama sekali. Dan ini lazim, Bang, untuk petugas untuk nyemplung ke sungai gini? Ya, memang mekanismenya kayak gini, Bang, tiap hari. Kalau kami tidak bantu turun, kami di atas saja. Nggak bersih-bersih, Bang. Bangkai juga ada? Banyak setiap hari bangkai. Jadi namanya jenisnya sudah sampah yang ngambang di air sampah, ya angkat ya, kita bersihin. Nggak pilih-pilih sampah, kagak. Angkut aja. Bawa, ente aja jalan angkat berdua. Baik, kita angkat, kita potong. Satu aja begini, Bang. Kalian bayangin. Ya. Tampak sepanjang mata memandang. Sampah-sampah sisa banjir yang tersangkut di pohon, hingga pakaian yang tertinggal seolah jadi bukti betapa dahsyatnya debit air Sungai Ciliwung, terlebih jika di wilayah hulu diguyur hujan deras. Lihat sungai ini habis dibersihin sama tim, terus kayak bawa banjir lagi jadi penuh sampah lagi, itu perasaannya gimana, Bang? Campur aduk. Saya awalnya kesel ya, tapi makin hari makin mengerti kan. Akhirnya alhamdulillah, akhirnya kita nikmatin aja. Ya udah, karena sampahnya datang lagi, ya kita bersihin aja lagi. Dan sesuai doa saya dulu, ketika saya lagi mancing, saya berdoa begini ya. Waktu itu saya ingat buat bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah saya pekerja sungai, karena saya mencintai sungai saya sendiri yang ada di lokasi saya waktu itu. Karena saya mancing nggak dapet, saya pengen kali saya bersih, biar kami yang bersihin, biar kami mancing dapat lagi kan gitu. Tak hanya ladang rezeki, Ciliwung yang asri nyatanya jadi berkah tersendiri bagi para penghuninya. Sejak dulu, aliran air yang berhulu di wilayah Bogor, Jawa Barat ini memiliki peran penting dalam perkembangan Jakarta. Kalau ada orang yang buang limbah sembarangan, saya kesel setengah mati. Kita yang biasa mancing dapat, yang jala kayak dapat. Ini kan teman-teman yang pada nyari kan dapat nih, ya kan? Ya kita masih bersyukur kan. Berarti kalau ikan-ikan air tawar masih hidup, berarti limbahnya nggak ada dong. Sungainya bersih. Sungainya bersih walaupun ini kotor karena banjir ya, tapi nggak ada limbah. Itu yang bikin hewan-hewan asli Sungai Ciliwung itu masih ada. Menjadi penjaga sungai berarti siap menghadapi apapun. Volume sampah yang tak ada habisnya, aliran jeram berbahaya, hingga berbagai rintangan yang datang, harus siap menerjang. Selain memiliki tugas utama untuk membersihkan sampah, jeram seperti inilah yang harus dilalui para petugas pembersih Kali Ciliwung setiap harinya. Resiko untuk hanyut dan terbalik semacam ini yang harus dialami para petugas demi menjaga Kali Ciliwung ini tetap bersih dan juga lestari.
Hujan intensitas tinggi tak jarang membawa material berat limpahan dari wilayah hulu ke wilayah Ukat. Perahu yang robek karena tertusuk bambu, batu, atau besi jadi resiko lain yang harus dilewati. Ya ginilah resiko yang kami hadapin setiap hari, bukan hanya sampah ya. Alat-alat kerja kita juga kalau di medannya itu kan banyak besi, banyak bronjong, atau banyak tunggak bambu yang menyebabkan alat kerja kita seperti perahu ini robek, kena paku, kena besi, atau kena bambu. Jadi tapi kita punya lemnya sih, dan kita punya alat tambalnya, tapi nanti kita akan tambal. Makanya kalau saya kan sering banget ngebagi navigasi bukan hanya bisa ngebaca medan. Hal-hal yang kayak gini tuh harusnya bisa dihindari sebenarnya. Usai seharian membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di aliran sungai, sejenak mengisi amunisi untuk kemudian kembali bekerja membersihkan kali. Ya nggak Bang? Ayo Bang, sikat Bang. Pekerjaan ini. Selain Ukat dan 25 rekannya, masih ada puluhan orang lainnya di sektor yang berbeda menjaga Ciliwung bisa bernafas lega dari desakan sampah dan juga limbah. Menggantungkan hidup dari Sungai Ciliwung, apa yang dilakukan Ukat jadi bagian dari ikhtiar menjaga Jakarta dari kepungan sampah. Adrian Ditya, Rio Pramasta, berbagi fakta kehidupan.